Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Peran Sakura dalam Prahara 1965. Sejarawan Aiko Kurosawa ungkap peranan Jepang dalam pusaran peristiwa G30S 1965, membuka kotak Pandora. Pada September 30, 1965, Duta Besar Shizuo Saito berada di Cilacap seusai menghadiri peresmian sebuah proyek perusahaan Jepang. Saito diangkat menjadi Duta Besar pada 1964. Pilihan ini tepat karena dia pernah memiliki kedudukan penting dalam Gunsekanbu Somubu, Departemen Urusan Umum pada masa pendudukan Jepang, dan sejak saat itu dekat dengan Soekarno. Dia bisa bertemu Soekarno tanpa protokol. Tanpa mengetahui apa yang terjadi di Jakarta, rombongan duta besar berangkat menuju Bandung. Setelah check-in di Hotel Savoy Homan, seorang warga negara Jepang yang tinggal di Bandung memberitahu Saito bahwa telah terjadi kudeta di Jakarta. Saito segera berangkat ke Jakarta. Tengah malam dia sampai di Jakarta dan baru mendapat informasi lengkap dari stafnya. Menurut Aiko Kurosawa, Profesor Emeritus University Keio Jepang, pada waktu itu sudah lewat 24 jam setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 G30S. Cukup mengherankan seorang duta besar tidak mengetahui kejadian yang begitu penting dalam waktu cukup lama. Tetapi melihat perkembangan yang begitu cepat dan sebelumnya informasi yang beredar simpang siur, maka dapat dimaklumi tindakan sang duta besar. Kata Aiko dalam seminar di Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta. Selama peristiwa itu, walaupun kedutaan Jepang tanpa duta besar, mereka tetap mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri di Tokyo. Dalam telegram 1 Oktober 1965 pukul 12 siang tanggal tersebut bahwa Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrawirawa, mengambil tindakan untuk mencegah rencana kudeta oleh Angkatan Darat. Tetapi dalam telegram yang dikirim pada jam 20.50 disebutkan bahwa peristiwa ini sebenarnya direncanakan Partai Komunis Indonesia, serta penjelasan pihak Dewan Revolusi bahwa mereka mengambil tindakan untuk mencegah kudeta yang dilakukan oleh jenderal-jenderal itu hanya dalih belaka. Laporan ini berdasarkan informasi sumber khusus kedutaan. Laporan ini juga menambahkan analisis bahwa tidak mungkin Presiden bisa merebut kembali kekuasaan sebelumnya dan ada kemungkinan terjadi civil war. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato dalam catatan hariannya tanggal 2 Oktober 1965 menulis, "Sejak kemarin tidak ada lagi informasi tentang kudeta dan kita tidak bisa menangkap situasinya. Tentu ini adalah clash antara kiri dan kanan, tetapi tidak begitu jelas pihak yang mana menyerang lebih dahulu." Pada masa awal peristiwa G30S, kebanyakan politisi Jepang bersimpati kepada Soekarno dan berharap dia dapat mengendalikan keadaan. Perdana Menteri Sato mengirim pesan kepada Soekarno mengucapkan rasa syukur atas keselamatan sang presiden. Pesan itu langsung disampaikan oleh Duta Besar Saito pada 12 Oktober 1965. Kalimat pesannya, "Di Jepang ada peribahasa, sesudah hujan tanah menjadi lebih keras lagi. Seperti itu kami mengharapkan agar Bapak Presiden mengatasi kesulitan yang dihadapi sekarang dan basis negara Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat lagi." Sementara negara-negara barat tidak ada yang menyampaikan pernyataan demikian, ujar Aiko. Pada saat itu, pemerintah Jepang perlu membantu ekonomi Indonesia dan memikirkan kemungkinan memberi bantuan pangan dan sandang senilai 2 miliar yen. Tetapi tidak jelas bantuan tersebut ditujukan kepada Soekarno atau kepada Angkatan Darat. Bantuan sebesar itu pasti memperkuat salah satu pihak yang terlibat dalam perimbangan kekuatan. Karena sandang dan pangan kebutuhan rakyat tidak bersifat politik atau militer, pemerintah Jepang akan naif dan tidak memikirkan hal itu.
Hal itu sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang selalu berhati-hati agar bantuan mereka tidak jatuh ke tangan Soekarno, kata Aiko. Duta Besar Saito bertemu Soekarno pada 11 November dan terkejut mendengar ucapan Soekarno yang menghina CIA dengan mengatakan CIA membiayai propaganda pro-Amerika dengan memakai dana 150 juta rupiah. Saito kecewa sikap Soekarno yang tidak mau memahami kenyataan dan memutuskan dia tidak bisa membela Soekarno lagi. Jelas Aiko. Saito menilai Soekarno terlalu dini membuat kesimpulan kepada Amerika Serikat. Cara pandang Soekarno terhadap Amerika Serikat secara tidak langsung berpengaruh pada sikap politik Jepang terhadap Soekarno, terlebih karena Jepang kongsi Amerika Serikat. Sejalan dengan keputusan Saito, pemerintah Jepang juga mulai mengambil sikap demikian. Padahal Perdana Menteri Sato pernah menyatakan kepada Menteri Listrik Setiadi Rekso Kojo ketika bertugas ke Jepang tentang kemungkinan Jepang memberikan suaka kepada Soekarno. Menurut Saito, Adam Malik juga pernah meminta kepadanya agar jangan memberi bantuan sebelum ada perubahan pemerintahan. Karena itu, kemungkinan besar Jepang tidak memberi bantuan apapun sebelum Maret 1966. Pada awal Desember 65, Adam Malik sendiri menerima dana sebesar 50 juta rupiah dari Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui Shigetada Nishijima. Pada masa pendudukan Jepang, Nishijima menjadi staf di kantor Angkatan Laut Jepang di bawah pimpinan Laksamana Maeda dan mempunyai hubungan erat dengan para pemuda termasuk Adam Malik. Adam Malik menyerahkan dana tersebut kepada Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September KAP Gestapo yang didirikannya bersama Soeharno dan Hamengkubuwono ke-9. Cerita ini baru dibongkar oleh McAvoy, mantan diplomat Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyerahkan dana tersebut kepada Nishijima. Nishijima sendiri belum pernah mengakuinya. Namun dugaan tersebut telah beredar di kalangan komunitas Jepang di Jakarta. KAP Gestapo diketuai oleh Subhan Setki dan Hari Chan Silalahi. Selain dana dari Nishijima, menurut pengakuan Dewi Soekarno kepada Aiko Prasawa, juga ada uang yang diberikan kepada Sofyan Wanandi, Lim Bian Kun, atas keputusan pribadi Perdana Menteri Sato. Dana ini untuk mendukung kesatuan aksi mahasiswa kami. KAP Gestapo dan kami adalah gerakan anti-komunis yang menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Sipura, dan turunkan harga sandang pangan. Pada 23 Desember 1965, Duta Besar Saito bertemu dengan Soekarno serta memberikan kredit sebesar 6 juta dolar untuk membeli kain Hari Raya Idul Fitri. Nishijima menyampaikan keberatan kepada Duta Besar. Namun Duta Besar mengakui bahwa dia telah merelakan ini karena terbawa perasaan kasihan simpati kepada Soekarno yang terkait dengan hubungan pribadi, tutur Aiko. Pemerintah Jepang semula bersifat simpati kepada Soekarno, kemudian realistis dan mengharapkan adanya rezim baru yang lebih memihak pada Barat, serta berorientasi pada pembangunan ekonomi dengan menerima modal asing. Begitu kebijakan dasar pembangunan di Indonesia berubah, pemerintah Jepang segera mengambil prakarsa membantu Soeharto membangun Orde Baru dan akhirnya menjadi donatur terbesar rezim Soeharto. Di belakang, terdapat keinginan kalangan bisnis Jepang yang dari dulu sudah berminat menanamkan modal di Indonesia. Sejak itu, politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia lebih cenderung mengutamakan dagang ketimbang politik. Demikian kura-kura Bakar Lambe Sindel.